bencana yang sangat dahsyat telah terjadi di wilayah Sumatera Barat. Demang hanya melihat beberapa titik yang ada di wilayah Pulau Jawa, dan Sumatera Barat masih ada, tetapi dampaknya tidak begitu besar ya. Dan bencana ini hanya saja menjadi tradisi tingginya air per tahun. Tetapi Sumatera Barat ini berada di wilayah hampir titik dengan kejadian yang kemarin, hampir di lokasi itu juga. Tetapi ini seperti kejadian yang pada akhirnya menjadi sudah terbiasa. Dan kita hanya melihat di wilayah Sumatera Barat di bagian huruf T, L, dan ada lagi satu wilayah yang adem ayem, tiba-tiba dampaknya begitu besar. Oleh itu butuh waktu yang sangat lumayan lama ya, karena mengulang kembali dari angka 0 itu juga agak sedikit memakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan ekonomi, agar semuanya menjadi tentram, bahagia, senyum. Nah, ini yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah untuk urusan pemulihan Aceh. Dan kembali kepada masyarakat yang ada di wilayah Aceh, karena dampak ini juga bukan kemauan kita semua, tetapi ini atas dasar alam yang bergejolak, di mana kita ini stay, tenang, adem, ayem, tiba-tiba dampak bencana ini memakan kerugian material dan pikiran, bahkan kebahagiaan, merenggut kebahagiaan. Untuk kembali normal, mencapai level 90-100%, butuh waktu setahun 2 tahun. Tetapi itu semuanya bisa kita kita kembangkan kebahagiaan, kita ciptakan kebahagiaan itu dengan cara tadi, dengan cara mensyukuri nikmat. Seandainya saat ini nyawa hilang, bagaimana? Tetapi kita masih diberikan yang namanya sehat walafiat, rukun berumah tangga, keluarga masih ada sebagai, dan turut berbelasungkawa bagi keluarga yang telah ditinggalkan, hilang benda atau hartanya, bahkan keluarganya. Ya, mudah-mudahan Aceh cepat pulih dan Aceh menjadi Aceh yang sangat istimewa setelah dampak bencana yang sangat dahsyat ini. 2026 Kidemang dari kemarin sudah mengatakan bahwa akan ada yang namanya tingginya air, bahkan sampai terbelahnya tanah, itu masih di wilayah Sumatera. Begitu. Jadi tingginya air ini bukan baru pertama, sering seiringnya berjalan waktu sudah berapa kali. Begitu. Maka teman-teman ketika menanyakan untuk apakah akan ada bencana lagi, saya mendoakan tidak ada. Tetapi penglihatan dan pendengaran kuping Kidemang ini selalu menjadi kayak tekanan. Saya mau mengungkapkan juga terkadang, apakah pantas saya mengutarakan isi hati saya, pikiran saya, apa yang telah saya dapat dalam segi dimensi atau gambaran bencana yang begitu hebat di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat khususnya ini yang sangat prihatin untuk wilayah bencana-bencana yang hampir persis dengan Aceh ini. Bumi ini bukan sudah tua, bumi ini akan seperti ini aja, tetapi pola pikir kitanya yang rakus, keinginan kitanya semakin hari semakin besar, ganti tahun sangat besar, karena dihadapi dengan berbagai problem. Bumi nggak tua, bumi nggak muda, nggak ada istilah bumi tua, bumi muda, tetapi penghuninya yang rakus, yang punya kepentingan pribadi yang rakus. Dampaknya ya kita sebagai yang tidak mengetahui atas kepentingan itu ya terjadi seperti ini. Dampak bencananya yang sudah diriwayatkan, bahkan kita sudah berikan sebuah ancang-ancang mahade, atau diberikan istilah lalungguh gitu.
Jangan terlena akan yang namanya kenyamanan, titik paling nyaman, titik yang paling bahagia. Karena musibah datang itu tidak pilih kasih dan tidak lihat-lihat bahwa kita ini adalah orang berada atau tidak, orang berpangkat atau tidak. Dampaknya kita semua seperti itu. Yang penting kan kita bisa menjaga dan mengelolanya lingkungan. Kalau kita melihat dengan secara kasat mata atau mata kaca batin Kidemang, sudah seiringnya berjalan waktu, dan ini bahkan hampir per tiap tahun, tetapi per tiap tahun itu akan adanya perbedaan bencana-bencana, dan ini bisa kita ambil dalam hitungan Palakia atau yang berkaitan dengan Sri Lunggu Dunia Larapati. Saat ini Indonesia berada di angka Sri. Nah, tahun 2025 kemarin Kidemang juga sudah menjelaskan bahwa akan ada bencana sangat dahsyat dan besar sekali. Itu yang ada di wilayah B yang terjadi. Kenapa saya mengutarakan itu? Karena angka 5 ini yang kita anggap angka pati. 5 itu pati, angka kematian. Beda dengan Lara. Lara itu perkara hati yang mana selalu berkaitan dengan hati yang nantinya bergejolak tentang sebuah perceraian, dendam dan sebagainya. Tapi insya Allah tahun 2026 ini Indonesia akan jauh lebih baik, akan bangkit dari keterpurukan yang sudah terlewati dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Indonesia bakal dicap the power of spiritual, the power of Indonesia gitu. Jadi akan menjadi sebuah pemimpin, dan pemutusan tentang kewarganegaraan dan penataan dan sebagainya seperti itu. Iya, 2026 Sri, karena adanya satu, diambil 5, 6 diambil 5, 1. Jadi angka Sri. Sri ini yang berkaitan dengan hukum laku, lampah. Tahun sekarang adalah tahun yang mana kedepannya akan mendapatkan apa yang kalian, apa yang kita, apa yang kamu lakukan, tanamkan dari tahun sekarang. Kalau tahun sekarang ini kita bisa membangun sebuah dinasti yang baru, mengelola yang dekat dulu bukan yang jauh, maka kita akan tahu, maka kita akan bangkit dari angka 1 mencapai angka 2, dari angka 2 mencapai angka 3. 3 lah level yang sangat luar biasa. Tapi nanti someday, tetapi ini kita mengarah ke sesuatu yang bersifat bencana. Bencana bukan hanya saja air, bencana bukan saja tanah, bencana bukan angin saja, tetapi bencana akan selalu hadir di dalam kategori musibah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saat ini kita sedang dilanda tentang yang namanya keteririsan. Dan saya melihat di tahun 2026 di bulan 3 ini yang sangat, di tahun 2026 di bulan 3 ini yang sangat membuat kita ini pilu. Nanti ada satu momen sepekan membuat kita itu kayak bingung gitu. Kayak bingung kita mau kemana, ego pun mulai naik. Ini bersifat penerangan, ini bersifat cahaya. Dan Indonesia tahun 2026 di bulan 5, di bulan 5 juga, terus ada yang janggal juga, bencana yang dekat sekali dengan Kidemang, bahkan dekat sekali dengan Kidemang. Ini juga harus waspada nih teman-teman. Kita harus berantisipasi seperti itu. Tahun 2026 hari tahun yang semestinya harus kita benar-benar menata. Apapun yang telah terjadi, biarkan itu hanya sebuah bukan ancaman besar, tetapi itu adalah sebuah peringatan agar kita tidak mengulanginya kembali. Lalu menatalah dengan baik, perlahan, dan itu harus diproses dengan baik. Apapun itu bentuknya, entah penataan ego, entah penataan lingkungan, ataupun penataan sesuatu yang diharapkan besar begitu. Perekonomian Indonesia di tahun 2026 insya Allah Kidemang melihat baik, sangat baik, baik sekali. Ini menjadi daya tarik atau perhatian
untuk seluruhnya. Tetapi kita tidak menyadarinya bahwa ekonomi kita saat ini tahun ini membaik gitu. Tiba-tiba ada sebuah berita yang mana berita ini viral dan ini menjadi menyangkut paut untuk urusan kenegaraan dan kita semuanya bersorak gembira gitu. Kita kembali ke awal. Sebaiknya kita lakukan dengan cara baik tahun 2026. Yang sudah terlewat biarlah terlewat. Boleh kita menggunakan sesuatu yang terlewat itu boleh untuk menjadikan sebuah pelajaran kita. Cintai lingkungan. Sangat harus dan ini wajib mencintai lingkungan. Karena dengan adanya lingkungan yang nyaman, tentram, membuat kita pun nyaman. Kalau lingkungan saat ini sedang terancam dengan namanya pergeseran, terancam dengan adanya air, maka kita pun tidak merasa nyaman. Lakukanlah. Menjaga lingkungan itu dengan cara apa sih begitu ya? Ya dengan cara kita berlomba-lomba lah dari hal yang kecil dulu. Karena lingkungan itu juga bisa mengakibatkan kita dari yang dekat bisa menjadikan kita nyaman, tentram. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang namanya pergeseran tanah. Bahkan saya melihat adanya tingginya ini seperti pegunungan Jawa Barat, ada tanah besar, beberapa tertimbun jauh, ini kurang lebih 1 kilo tertimbun, hilang, dan tidak ada atapnya pun nggak kelihatan, dan ini banyak sekali korban jiwanya. Hati-hati di wilayah Jawa Barat. 5-10 tahun 2026, hindarilah tempat-tempat yang bersifat perjabatan, gunung, jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Oke, harus dipikirkan dengan baik-baik, dan ini perlu diantisipasi, perlu untuk kita merenung dulu dan bertanya dulu untuk mengambil sebuah keputusan yang semestinya nanti keputusan ini bisa mengakibatkan kita ini baik dan tidaknya gitu. Jadi begitu teman-teman. Yang harus dilakukan oleh kita sendiri, karena kita punya riwayat dan kita pernah ada sebuah amanah dari leluhur kita bahwasanya tanah Ibu Pertiwi ini ketika tidak dijaga, ketika tidak dirawat, maka tunggulah sesuatu yang murka akan datang. Artinya harus mendengarkan kata istilah bahasa orang tua, karena yang tua sudah berpengalaman dan kita pun harus menghormati bahwasanya amanah itu harus dijaga oleh kita. Hati-hati di bulan 5, bulan 10, dan di bulan 4. Untuk yang berkendara, untuk yang suka pergi ke pegunungan, dan hati-hati juga yang ada di wilayah pesisir. Trek tinggi jauh 17 kilo. Hati-hati. Itu yang saya lihat. Ada. Hati-hati yang ada di wilayah L dan B dan J. L, B, J. Hati-hati, waspada. Ini pergerakan sangat hebat di wilayah ini. Ini hanya bukit-bukit, tetapi inilah yang sangat dahsyat. L. Saya tidak bisa menyebutkan ini di mana,
karena melalui kode etik ya. Tapi untuk teman-teman yang merasa di wilayah L, agar terus berdoa, meminta perlindungan, dan kita harus yakin dan percaya doa itu akan menjadi penunggang dalam hal yang negatif. Yakinlah, percayalah, dengan kita meyakini adanya sebuah bencana itu menjadikan sebuah motivasi atau hikmah. Ada apa dan bagaimana? Itu pesan-pesan dari leluhur kita. Terima kasih. Hampir persis kejadian yang ada di wilayah A, seperti itu dampaknya. Ketika pergeseran ataupun terbelahnya tanah ini yang begitu hebat sampai beberapa kabupaten, bangunan yang runtuh besar, dan ini ada di pertengahan tahun, sangat dahsyat sekali. Wilayah masih Jawa Barat. Kelaparan, tangisan, memburuknya perekonomian di wilayah itu, bukan seluruhnya tapi di wilayah itu, mereka mencari untuk adanya penjarahan juga, adanya saling rebut-merebut, bahkan ada yang sampai ke terhakimi perempuan, laki-laki, dan sampai besarnya api, dan ada beberapa yang berteriak meminta tolong di dalam. Ini di wilayah ibu kota. Dampak dari daerah itu jadi ke ibu kota. Tadi kita kembali ke penataannya. Penataan yang harus kita ulang, penataan yang harus kita jaga. Seperti biasa, menanam, lalu menyiram, lalu mengurusnya, ilalang-ilalang yang ada di lingkungan. Maka semuanya akan baik-baik saja. Ini atas kehendaknya apa yang telah mereka perbuat. Meskipun kita terkena dampaknya, sing yakin bahwa sesuatu itu terjadi atas kehendaknya dan pasti selalu ada hikmah.